Pernah nggak sih kamu ngerasa khawatir atau risih banget tiap kali denger berita tentang kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, yang sering kali muncul baik di media sosial ataupun yang pernah terjadi di lingkungan sekitar kita? Kayak, kok semakin hari semakin banyak kasus kekerasan terhadap anak yang sering muncul. Yuk kita bahas dan diskusi bareng-bareng, karena menurut gue ini bukan sekedar berita yang muncul terus hilang gitu aja. Tapi ini adalah masalah yang penting banget, masalah yang berdampak banget buat masa depan kita semua. Karena anak-anak adalah masa depan kita semua. Let's discuss only on Saturday Talks. Di tengah kehidupan yang serba cepat dan dibanjiri banyak informasi, sayangnya sulit banget buat kita menghindari berita-berita buruk, seperti berita atau isu tentang kekerasan terhadap anak. Kasus-kasus seperti pemerkosaan atau pembunuhan terhadap anak kerap kali muncul di timeline media sosial kita. Jadi makanya nih gue pengen ajak kalian semua bareng-bareng untuk diskusi dan coba cari tahu apa sih yang harus kita lakukan untuk melindungi generasi kita? Karena pada akhirnya menjaga anak-anak berarti menjaga masa depan kita semua. Zaman sekarang kita nggak bisa lepas dari berita-berita yang bikin miris dan menyayat hati. Seperti berita mengenai kekerasan terhadap anak. Contohnya seperti kekerasan seksual yang seringkali muncul di sekitar kita. Dan ini itu nggak cuma jadi sekedar berita, tapi juga masalah serius yang perlu kita bahas. Contohnya kalau kalian ingat seperti kasusnya nih ya, seorang penjual gorengan yang mengalami pemeriksaan sampai meninggal dunia. Kisahnya ini viral dan bikin semua orang marah banget dan ngerasa sedih banget atas kejadian yang telah menimpa dia. Terus ada lagi contoh kasus siswi di Palembang yang juga menjadi korban pemerkosaan dari beberapa pelaku. Nah, kasus ini juga sempat viral banget dan ramai banget di mana-mana di sosial media dan sempat bikin geger. Kenapa? Karena pelakunya ini juga anak-anak yang masih berusia di bawah umur. Wow, ini tuh juga harusnya jadi pertanyaan besar, kenapa anak di bawah umur bisa melakukan tindakan sekeji itu? Nah, dari sini kita bisa lihat kalau masalah ini tuh nggak bisa dianggap enteng. Apalagi kalau kita lihat kenyataannya bahwa anak-anak, baik pelaku maupun korban, juga memiliki atau perlu perlindungan dan perhatian khusus. Tahu nggak guys? Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak meningkat hingga 20% dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Wow, gila banget ini, itu angka yang besar banget. Mungkin ini lebih besar dari nilai matematika gue kali ya. Oh enggak deng, lebih besar lagi kasus korupsi di negara kita. Bip. Abis ini gue dicekal nih. Baru juga merintis sudah di take down. Nah, jadi bisa dilihat ya guys, ini tuh sebenarnya bukan angka yang cuma kita lihat terus lewat gitu aja, tapi mencerminkan bahwa sebenarnya dari angka ini tuh kelihatan kalau semakin banyak anak yang mengalami tindak kekerasan baik secara fisik, mental maupun seks. Gak kebayangkan kalau anak-anak yang seharusnya lagi menikmati masa kecil mereka, tapi kenyataannya harus mengalami trauma yang mungkin bakalan membekas seumur hidup mereka. Kita pastinya sering dengar berita-berita tentang kekerasan terhadap anak, tapi tanpa kita sadari, kita tuh suka acuh kayak, itu bukan di lingkungan gue, itu jauh, atau bla 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 bla. Tapi guys, tanpa kita sadari sebenarnya justru banyak kejadian kekerasan terhadap anak itu terjadi
di lingkungan sekitar kita gitu. Jadi ini tuh realita yang harus kita sadari bareng-bareng dan nggak boleh dibiarkan gitu aja. Guys, pernah nggak sih kepikiran kenapa kasus kekerasan terhadap anak semakin banyak dan melebar kemana-mana? Well, ternyata banyak banget nih faktornya. Salah satunya ya bisa dari lingkungan, terus kurangnya edukasi, dan bisa jadi pengaruh dari media sosial. Parah, iya kan? Bisa melebar kemana-mana, terutama media sosial. Iya, iya. Dan mirisnya ini ternyata banyak juga nih yang terjadi sama anak-anak di bawah umur. Gitu. Jadi ya harusnya kita bisa lebih aware soal ini sih, dan lebih mulai mengedukasi lah, nggak cuma anak-anak aja tapi masyarakat juga gitu. Dan yang bikin merindingnya lagi, 1 dari 5 anak yang mengalami kekerasan seksual ternyata masih berumur di bawah 18 tahun. Wow, this is so sick sih, gue kayak speechless banget. Kenapa gue kayak, ya gue sadar sih gue mungkin selama ini belum terlalu aware sama isu ini, dan ternyata skalanya tinggi banget mengenai kekerasan terhadap anak ini. Kayak kamu ini gak sih, kamu juga selama ini aware gak sama kasus kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual khususnya yang terjadi buat anak-anak yang di bawah umur? Aware dong, karena ini berpengaruh juga ke depan ibaratnya. Iya. Karena kalau misalnya kejadian siklus kayak gitu, jadi terus mau sampai kapan berartinya? Iya. Sistem kayak gitu bakal rapi, ya juga kan. Tempat dia tinggal bisa diberantakan kalau sistem masih kayak gitu. Iya. Lu impactnya kemana-mana sih. Iya banget lagi. Dari sistem kita tinggal lah apa. Berarti ya emang sebenarnya kita aware, cuma kita juga masih kayak less action gitu ya, masih kurang bereaksi. Tapi sebenarnya kita juga aware kalau ternyata di sekitar kita kemungkinan banyak anak-anak yang mengalami hal serupa. Maksudnya kayak nggak cuma kekerasan seksual sampai merenggut nyawa aja, tapi kayak pelecehan terhadap anak itu pasti bakal banyak terjadi kan. Memang sih, makanya termasuk ada kelemahan juga ya dari pihak orang tua, karena kan semuanya memang aku juga praktis di dalam pasti pusing gak sih kalau gitu. Jadi pasti. Mereka kurang attention soal anaknya, kasih edukasi awalan kan pasti orang tua itu karena mungkin orang tua itu juga pusing karena kita tinggal juga hidup ekonomi dari itu tadi berarti kan kurangnya edukasi ya. Jadi itu benar, salah satu kurangnya edukasi itu menjadi faktor kenapa semakin kesini kasus kekerasan atau kekerasan terhadap anak ini semakin meningkat. Jadi ya kita sekarang udah mulai pelan-pelan udah tahu ya faktor penyebabnya kasus kekerasan terhadap anak ini bermunculan ya, salah satunya karena kurangnya edukasi. Gue yakin sih sebenarnya case ini tuh udah sering banget dibahas, tapi kenyataannya, realitanya ternyata kasus ini malah semakin melebar. Gue pribadi sih ngerasa masalah ini penting banget buat dibahas. Isu ini penting banget buat dibahas. Jadi ya gue minta buat kita semua nggak menutup mata lah buat case ini. Karena gini, anak-anak ini kan masa depan kita gitu. Kalau nggak ada tindakan dari kita, gimana nanti jadinya buat masa depan mereka? Jadi dari gue pribadi inginnya ya, yuk kita semua sadar, lebih peduli, dan lebih kritis. Edukasi ini tuh penting banget buat kita semua ya khususnya, supaya hal-hal kayak gini gak kejadian lagi, gak terulang lagi, dan gak semakin bermunculan di mana-mana gitu. Semua bisa punya peran buat stop kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang melakukan kekerasan seksual ini memang bisa dijerat hukum, tapi mungkin prosesnya akan berbeda dengan pelaku orang dewasa. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak-anak yang melakukan kekerasan seksual memang pasti bakalan tetap dijerat hukum.
Cuma mungkin prosesnya akan berbeda dengan pelaku orang dewasa. Ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak-anak yang melakukan kekerasan seksual akan tetap dijatuhkan pidana, tapi mungkin hukumannya akan lebih ringan dan prosesnya akan berbeda. Tapi nih, kalau tindakan mereka udah sangat parah dan benar-benar sangat merugikan, pastinya mereka bisa dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan batas usia mereka dan sesuai dengan kebijakan hakim. Hukuman ini juga pasti bakalan diiringi dengan program rehabilitas. Ini tuh buat supaya mereka bisa memperbaiki diri mereka. Tapi sebenarnya nih, buat kasus anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual, sebelum naik ke tingkat pengadilan, sebenarnya mereka punya opsi lain yang sering disebut dengan diversi. Apa sih diversi itu? Diversi itu adalah upaya atau cara penyelesaian kasus di luar pengadilan untuk tindak pidana yang ringan dan tidak ada korban meninggal dunia. Jadi, diversi ini bisa dilakukan kalau seandainya tindak pidananya ini ringan dan tidak ada korban jiwa, tidak mengandung korban jiwa gitu ya. Menurut pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dihadapkan dengan hukum diprioritaskan untuk melakukan diversi. Supaya apa? Supaya mereka nggak langsung ngerasain hukuman penjara aja, tapi juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri mereka. Misalnya nih, contoh kasusnya kayak kasus siswi Palembang yang menjadi korban pemerasan hingga meninggal dunia, di mana pelakunya ini sebenarnya juga masih anak-anak yang berusia di bawah umur. Nah, pelakunya ini tetap akan diproses hukum, tapi mungkin prosesnya akan lebih fokus kepada pembinaan atau rehabilitasi. Jadi diversi ini tuh seringkali dipertimbangkan dan pelaksanaannya juga harus hati-hati, karena untuk memastikan anak yang menjadi pelaku ini benar-benar berubah dan kejadian kayak gini nggak bakalan mereka ulangi lagi. Jadi memastikan mereka ini benar-benar kapok dan berubah dan memperbaiki diri mereka supaya nggak mengulangi tindak buruk mereka. Jadi intinya anak-anak yang melakukan kekerasan seksual ini mereka juga nggak lepas dari hukum gitu ya. Mereka akan tetap diproses hukum, tapi prosesnya berbeda. Mungkin akan lebih fokus kepada tadi pembinaan dan rehabilitas. Karena menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan ya bahwa pelaku ini, mereka, anak-anak yang menjadi pelaku ini juga sebenarnya dilindungi dan mereka juga mempunyai hak untuk dipulihkan. Jadi meski begitu hukumannya bakalan tetap ada ya, untuk menghindari supaya kejahatan serupa nggak terulang lagi. So what should we do? Pertama yang gue harapin adalah kita bisa sama-sama sadar untuk meningkatkan awareness mengenai pendidikan seks terhadap anak-anak, karena menurut gue edukasi itu penting banget supaya anak-anak bisa lebih lebih mengetahui lah cara melindungi diri mereka sendiri. Dan juga buat siapapun yang tahu ada kasus mengenai kekerasan terhadap anak di sekitar kalian, sekitar kita, gue kayak mohon banget, please banget segera laporin karena setiap tindakan kita itu berharga banget. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kalau tindakan kita ini ternyata bisa menyelamatkan nyawa mereka. Jangan underestimate kekuatan media sosial. Karena apa? Karena kita juga pasti sadar dong, media sosial tuh powernya gila banget. Kita juga bisa gunain platform kita buat nyebarin awareness tentang isu atau permasalahan seksual. Ya, yang terpenting sebelum kita mengedukasi orang lain tentang pendidikan seksual, kita juga harus mengedukasi diri kita
terlebih dahulu. Jadi ini tuh udah bukan soal ngedidik anak-anak tentang pendidikan seksual aja, tapi kita juga harus menyebarkan pendidikan atau edukasi ini secara luas ke seluruh masyarakat. Misalnya kita juga bisa bikin campaign dengan hashtag kayak lindungi anak atau stop kekerasan terhadap anak. Ingat gak sih kayak kampanye yang viral itu? Itu bisa jadi senjata kita untuk mengedukasi masyarakat. Jadi teman-teman, isu pembunuhan atau pembunuhan itu bukan jadi masalah orang lain aja, tapi jadi masalah kita semua, masalah kita bersama. Menurut gue kita bisa berkontribusi dengan apa? Dengan cara itu tadi, mengedukasi dan pelaporan. Mari kita jaga generasi kita bersama. Jadi gimana? Udah siap untuk jadi generasi yang lebih peduli dan aktif? Yuk kita mulai dari sekarang. Kalian bisa coba dengan share diskusi kita ini ke teman-teman kalian atau ke grup chat, grup keluarga, kalian bisa diskusiin bareng-bareng. Dan yang terpenting jangan ragu untuk ambil tindakan. Ingat, kita semua punya tanggung jawab untuk melindungi masa depan generasi mendatang. Jadi buat kalian nih yang punya pendapat lain atau mau ada yang didiskusin, boleh banget langsung komen di kolom komentar biar kita bisa diskusi dan sharing bareng-bareng. Gue juga sangat tertarik buat mendengar pendapat kalian semua. Dan semoga kalian bisa kasih solusi juga gimana supaya lebih baik. Yes, ditunggu semua diskusinya di kolom komentar atau saran dan solusi kalian gimana tentang menghadapi isu kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita ini. Gue gak sabar buat diskusi bareng-bareng. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di episode berikutnya only on Study Talks. Bye-bye. Lebih lancar kan, Doi? Udah nggak ada dengan Jadi gimana? Udah siap buat jadi generasi yang lebih aktif dan peduli? Kebalik. Anjir. Doi. Jadi teman-teman, isi pemerkosa. Masuk. Jangan Indo diem deh. Aku ke distract. Jangan So, what should we do? That should be me. Stop kekerasan. Ingat kampanye yang viral? Itu bisa jadi senjata kita untuk mengedukasi masyarakat. Indo, jangan please banget. Kamu jangan melakukan pembunuhan karakter ya. Tahu nggak guys? Menurut data dari komisi, nah anak-anak ini pastinya pengen sendawa.